Laju inflasi inti di Amerika Serikat terpantau melambat pada bulan Februari dibandingkan bulan sebelumnya. Laju inflasi inti di Amerika Serikat terpantau melambat pada bulan Februari dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara tahunan inflasi inti bertahan di angka 2,5% yang merupakan laju paling lambat dalam hampir 5 tahun terakhir. Laju inflasi inti di Amerika Serikat terpantau melambat pada bulan Februari dibandingkan bulan sebelumnya. Data ini memberikan sedikit kelegaan dari tekanan harga, tepatnya sebelum pecahnya perang dengan Iran yang kini menguncang stabilitas ekonomi global. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis Rabu 11 Maret 2026, indeks harga konsumen inti yang tidak mencakup kategori makanan dan energi naik 0,2% dari bulan Januari. Secara keseluruhan inflasi inti bertahan di angka 2,5%, yang merupakan laju paling lambat dalam hampir 5 tahun terakhir. Inflasi Amerika umumnya berada dalam tren menurun dalam beberapa bulan terakhir, setelah sempat tertahan tinggi sepanjang tahun lalu. Namun kekhawatiran baru muncul akibat perang dengan Iran, yang telah mendongkrak biaya minyak, bensin, dan pupuk. Situasi ini berisiko memperburuk masalah daya beli warga Amerika menjelang pemilihan paruh waktu tahun ini. Sementara itu, para pejabat Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap pada pertemuan kebijakan minggu depan. Namun dengan perang yang mengancam lonjakan inflasi dalam jangka pendek, beberapa investor kini melihat kemungkinan Bank Sentral akan menunda pemotongan suku bunga lebih lama lagi. Di sisi lain, para pejabat juga harus mewaspadai kerapuhan yang masih membayangi pasar tenaga kerja. Berbagai sumber, ID Action. Hasan Fauzi resmi ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan. Hasan Fauzi menggantikan Inarno Jayadi yang sebelumnya mengundurkan diri dari posisi tersebut. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR RI, Hasan Fauzi menargetkan kapitalisasi pasar bursa akan mencapai 25.000 triliun rupiah pada tahun 2031 atau sekitar 80% dari produk domestik bruto nasional. Ia mengatakan kapitalisasi pasar sebesar 25.000 triliun rupiah bukanlah target yang mudah dicapai, tetapi ia juga menilai pasar modal Indonesia masih memiliki peluang untuk mengembangkan produk-produk lain di luar equity based product seperti instrumen utang dan keuangan derivatif. Selain itu, ia juga menargetkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar modal bisa mencapai 35 triliun rupiah per hari, sejalan dengan peningkatan sejumlah emiten serta jumlah dana yang dikelola dari para investor. Kami ingin mendorong tentu kedalaman pasar kita yang terutama ditunjukkan oleh market cap pasar yang cukup signifikan. Relatif secara kuantitatif maupun dibandingkan dengan proporsinya terhadap PDB nasional. Angka 20.000 triliun rupiah memang tidak mudah kita capai, Bu Andi, Pak Fauzi. Tapi yang kami maksudkan adalah jangan lagi berpikir kita hanya akan mengembangkan semata equity based produk atau market saja. Negara kita, pasar saham kita dibanding regional dan global sebetulnya tidak terlalu kalah untuk pasar ekuitasnya, Pak. Tapi bayangkan Singapura yang 50% lebih porsinya adalah... Ya, kinerja APBN membukukan defisit sebesar 135,7 triliun rupiah per akhir Februari 2026. Pemerintah memastikan defisit APBN per Februari masih dalam koridor desain APBN 2026. Kinerja APBN membukukan defisit sebesar 135,7 triliun rupiah per akhir Februari 2026. Defisit APBN tersebut setara dengan 0,53% dari produk domestik bruto. Defisit tersebut naik 342,4% dibandingkan APBN Februari 2025. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara per Februari 2026 mencapai 358 triliun rupiah. Realisasi tersebut setara 11,4% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini yang sebesar 3.153,6 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara sudah mencapai 493,8 triliun rupiah per Februari 2026 atau setara 12,8% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar 3.842,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyebut defisit APBN per Februari sebesar 135,7 triliun rupiah masih dalam koridor desain APBN 2026. Dengan dinamika tersebut, defisit APBN tercatat sekitar 135,7 triliun rupiah atau 0,53% terhadap PDB
yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026. Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, kenapa tahun ini defisit? Ya emang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Kementerian Keuangan mencatat defisit keseimbangan primer mencapai 35,9 triliun rupiah. Sementara itu, target keseimbangan primer dalam APBN 2026 didesain defisit sebesar 89,7 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk mendapatkan lampu hijau dari para pemegang saham untuk melaksanakan aksi korporasi pemecahan nilai nominal saham atau stock split. Ya, dalam risalah hasil RUPSLB yang digelar pada Rabu 11 Maret 2026, manajemen menyampaikan bahwa pemegang saham perseroan menyetujui rencana stock split dengan rasio 1:25. Manajemen perseroan menjelaskan tujuan pelaksanaan stock split yang pertama yakni untuk meningkatkan jumlah lembar saham perseroan yang beredar sekaligus menjadikan harga per lembar saham perseroan lebih terjangkau bagi berbagai kalangan investor. Kedua, untuk menjangkau basis investor yang lebih luas sehingga diharapkan dapat lebih mendorong penguatan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas perseroan sebagai perusahaan terbuka. Dan yang ketiga, untuk mendorong peningkatan volume perdagangan saham perseroan sehingga likuiditas saham di pasar dapat menjadi lebih baik. Ya, pemirsa, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mencatatkan rugi periode berjalan sebesar 1,18 triliun rupiah sepanjang 2025. Ya, rugi tersebut turun 77% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,15 triliun rupiah. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mencatatkan rugi periode berjalan sebesar 1,18 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Rugi ini turun dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan keuangan, Goto mencatatkan pendapatan bersih sebesar 18,32 triliun rupiah, naik 15,27% secara tahunan dibanding tahun 2024. Naiknya pendapatan ini turut membuat rugi bersih Goto turun 77% secara tahunan. Dalam keterangan resminya, Goto menyampaikan berhasil melampaui pedoman EBITDA Group yang disesuaikan tahun 2025 sebesar 1,8 sampai 1,9 triliun rupiah dan menetapkan pedoman untuk tahun buku 2026 naik 59 hingga 69% menjadi 3,2 hingga 3,4 triliun rupiah. Direktur Keuangan Grup Goto, Simon Ho, mengatakan kinerja perseroan mencerminkan keberhasilan yang terus berlanjut dalam upaya mencetak pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas. Simon juga menyatakan pihaknya mencatatkan peningkatan arus kas bebas yang disesuaikan positif, sebuah indikasi yang jelas dari penguatan fundamental bisnis dan alokasi modal yang efektif. Berbagi sumber IDX Channel.